Desa Dukuhwetan dulunya dikenal sebagai desa yang tentram, diapit oleh perbukitan kecil dan hutan bambu yang membentuk lingkaran alami seolah menjaga desa itu dari mara bahaya. Di tengah desa, berdiri sebuah langgar kecil dan rumah panggung tua milik Kiai Warsono, seorang ulama sepuh berserban putih yang dihormati tak hanya karena ilmu agamanya, tapi juga karena kesaktiannya yang melegenda sejak tahun-tahun kelam Orde Baru. Orang-orang menyebutnya payung gaib desa. Selama Kiai Warsono masih hidup dan mengimami sholat Jumat, tak satu pun dukun atau tukang santet berani menjejakkan kaki di tanah Dukuhwetan. Namun, sejak awal bulan Suro, ketentraman itu mulai retak. Semuanya bermula dari hal-hal kecil. Seekor ayam jago milik Pak Muslih ditemukan mati tergantung di dahan jambu. Darahnya habis terkuras. Di malam yang sama, bayi milik pasangan muda di ujung dusun menangis tak henti selama 3 malam berturut-turut, hingga matanya membiru dan suaranya serak seperti bukan lagi suara bayi. Bau anyir tercium menjelang maghrib, mengendap di langit, seperti bau besi karatan yang tak mau pergi meski angin bertiup kencang. Para warga mulai resah, namun mereka tak berani membicarakannya secara terbuka. Mereka hanya saling menatap saat bertemu di warung Bu Sanem, lalu menunduk jika mendengar suara angin lewat di atas genting. Di tengah semua keganjilan itu, Mas Guntur, anak sematawayang Kiai Warsono, mulai jatuh sakit. Awalnya hanya lemas dan batuk ringan, namun 2 hari kemudian ia muntah-muntah hebat di serambi rumahnya. Yang keluar bukan hanya isi perut, melainkan paku karatan dan helaian rambut panjang yang bukan miliknya. Wajahnya pucat, bibirnya biru, dan matanya kosong seperti menatap lorong tak berujung. "Guntur," bisik Kiai Warsono, menggenggam tangan anaknya yang dingin seperti batu malam. Ia menutup mata, menarik napas panjang, dan mulai menggumamkan wirid yang selama ini hanya ia baca dalam sunyi. Malam itu, Kiai Warsono duduk sendirian di musola kecil rumahnya, ditemani pelita minyak dan kitab-kitab tua. Ia tidak tidur. Dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang datang dari luar, dari arah desa Krapyak, atau mungkin bahkan lebih jauh, yang sedang mencoba mengobrak-abrik keharmonian desa dan keluarganya. Namun ia tetap menahan diri. Ia bukan lagi kiai muda yang mudah tersulut. Ujian dari Gusti Allah, gumamnya, akan ada jalan keluar. Namun jalan itu seperti tertutup kabut kelam ketika fajar belum sempat datang. Malam kelima sejak kejadian pertama, Rini, cucu perempuannya yang baru duduk di bangku kelas 5 SD, ditemukan terbaring kaku di ranjangnya. Matanya terbuka lebar, membeku seperti kaca, menatap langit-langit dengan wajah penuh ketakutan. Mulutnya terkatup rapat dan tubuhnya dingin, seperti telah mati berjam-jam. Di bawah ranjang ada bunga kamboja basah dan sehelai kain kafan kecil dengan raja hitam yang belum pernah diteliti oleh siapapun di desa itu. Tangisan Bu Darmi menantu Kiai Warsono meraung menembus dinding malam. Tetangga-tetangga berkumpul, tapi tak satu pun berani menyentuh jenazah kecil itu. Bahkan Pak Modin yang biasanya tenang pun gemetar ketika melihat rajah di kain kafan tersebut. Kiai Warsono masuk ke kamar cucunya. Ia tidak berkata apapun. Ia hanya duduk, mengangkat tubuh mungil Rini dan memeluknya. Tubuh sepuhnya bergetar tapi tak setetes pun air mata jatuh. Ia memandangi wajah cucunya dalam-dalam, lalu mencium kening dingin itu dengan lembut. Setelah itu, ia berdiri, mengambil air dari kendi dan mulai memandikan jenazah dengan tangannya sendiri. Mulutnya bergetar melantunkan doa-doa. Tangannya bekerja perlahan, seperti tak ingin menyakiti cucunya,
meski tubuhnya telah membatu. Orang-orang hanya bisa diam. Tak ada yang berani bertanya, apalagi menyarankan. Mereka tahu, malam itu adalah malam di mana Kyai Warsono berubah. Saat jenazah dikafani dan dimakamkan menjelang subuh, angin yang biasanya lembut berubah menjadi dingin menusuk. Bambu di belakang langgar bergoyang seperti sedang membisikkan sesuatu yang tak bisa dipahami manusia. Di atas tanah merah kubur Rini, Kyai Warsono berdiri lama tanpa suara. Ia memandangi batu nisan kayu itu tanpa suara. Lalu ia mengangkat tangannya dan untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, ia tidak menutup doanya dengan amin, melainkan dengan bisikan panjang dalam bahasa Arab tua yang bahkan Pak Mudin pun tak mampu mengerti. Dan ketika matahari mulai naik, beberapa warga melihat burung gagak hinggap di atas rumah Kyai Warsono. Bukan satu, tapi 3. Sejak saat itu, semua orang tahu Kyai Warsono tidak akan lagi hanya menunggu. Pagi itu, Dukuh Wetan tenggelam dalam keheningan yang tak biasa. Matahari hanya berani mengintip malu-malu di balik awan kelabu, seolah turut berduka atas kehilangan seorang anak kecil tak berdosa. Di serambi rumah panggungnya, Kyai Warsono duduk bersila. Tubuhnya masih berbalut basah air wudhu, namun wajahnya kering dari air mata. Di sampingnya, kafan kecil yang membungkus jenazah Rini telah rapat terikat. Ia telah memandikan cucunya dengan tangannya sendiri, sebuah tugas suci yang biasa ia emban untuk warga desa yang wafat, namun tak pernah ia bayangkan akan ia lakukan pada darah dagingnya sendiri. Tak ada tangisan, tak ada keluhan, hanya zikir panjang dan lirih yang mengalun dari mulutnya menyatu dengan angin pagi dan bisikan sunyi alam. Selepas jenazah dikuburkan, Kyai Warsono duduk di bawah pohon randu dekat pemakaman. Ia menatap tanah basah yang menutup tubuh cucunya. Bibirnya tetap bergerak membaca wirid-wirid rahasia. Dalam hati, ia tahu ini bukan kematian biasa. Ini bukan sekadar ajal yang dijemput takdir. Ini pembunuhan gaib. Santet autor yang dikirim dengan niat menjatuhkan kehormatan dan ketenangannya. Sore itu, ia mengirim utusan ke kota untuk memanggil Pak Haris, sahabat lamanya, sekaligus mantan santri yang kini menjadi anggota polisi. Pak Haris datang menjelang malam dengan mobil tuanya, masih mengenakan pakaian dinas lengkap meski wajahnya menunjukkan kekhawatiran yang dalam. "Rini, ya Allah," lirih Pak Haris saat diberi kabar lengkap oleh Kyai Warsono. Ia menandang langit, mengusap wajahnya, lalu menunduk. Keduanya masuk ke dalam langgar kecil di samping rumah, duduk berdua tanpa suara untuk beberapa saat. Di depan mereka, Kyai Warsono membuka sehelai kain lusuh berisi rajah kafan yang ditemukan di bawah ranjang Rini. Rajah itu tertulis dengan darah dan serpihan rambut. Pak Haris memicingkan mata. "Ini bukan kerjaan orang biasa," gumamnya. "Bukan," jawab Kyai Warsono pelan. "Ini kerjaan dukun tua yang tak lagi takut dosa." Selama beberapa jam berikutnya, mereka membandingkan tanda-tanda gaib yang muncul sejak Mas Guntur sakit. Paku karatan, rambut panjang dalam muntahan, dan aroma bunga Kamboja yang mengendap. Semua mengarah pada ilmu teluh jarak jauh, salah satu ilmu santet tertua yang hanya bisa dikirim jika pelakunya memiliki tumbal darah dan media ari-ari korban. Guntur dan Rini, mereka yang jadi sasaran. "Tapi kenapa sekarang?" tanya Pak Haris. Kyai Warsono tak langsung menjawab. Ia hanya memandang lampu gantung yang bergoyang pelan, lalu menjawab lirih. "Karena aku telah menolak permintaan mereka bertahun-tahun lalu, dan kini mereka menagih dengan cara iblis. Di tempat lain, di sebuah desa yang dikenal angker karena banyaknya kuburan tua dan sawah yang jarang ditanami, Ni Darsih duduk bersila di pematang sawah, dikelilingi lilin merah dan seekor ayam cemani yang baru saja disembelih. Tangan kirinya menampung darah ayam, sementara tangan kanannya menggenggam segenggam tanah kuburan. Ia tak sendiri. Mbah Dirman,
Dukun renta yang matanya telah buta, tapi telinganya masih bisa mendengar bisikan makhluk halus, duduk di seberang. Ki Pangat, dukun bertubuh kekar dengan jimat ular di pinggangnya, berdiri sambil mengawasi ritual. Mereka bertiga bukan sekadar dukun sembarangan. Mereka adalah pemuja pesugihan Banyu Murka, perjanjian gelap yang memberi kekayaan dan kekuasaan lewat tumbal dari keturunan orang suci. Target mereka kali ini jelas, keturunan Kyai Warsono. "Ia yang menghalangi kita selama berpuluh tahun," ujar Ki Pangat dengan suara dingin. "Kini saatnya kita patahkan garis darahnya." Nidarsih mulai membacakan mantra dengan bahasa tua. Kabut turun perlahan dari perbukitan, dan dari balik sawah terdengar suara lolongan anjing dan tangisan samar. Dalam mangkuk tanah liat, darah ayam dan air sumur tua diaduk menjadi satu, lalu dipercikkan ke kertas bertuliskan nama Bagus bin Guntur. Sementara itu, di Dukuh Wetan, langit berubah mendung secara tiba-tiba. Malam itu langgar kecil Kyai Warsono disinari lampu temaram. Bagus, cucu lelaki satu-satunya, meminta izin untuk tidur di musola dekat foto almarhum ayahnya dan kakaknya. Kyai Warsono mengangguk, tapi sebelum ia sempat membentangkan sajadah, bau bunga kamboja menyergap dari luar musola. Lampu redup mulai berkelip. Bagus yang tengah berbaring mengaji tiba-tiba menggigil. Dari tubuhnya keluar uap hangat dan suara mendengung. Kyai Warsono yang baru saja selesai wudhu segera masuk dan mendapati Bagus menggeliat, matanya putih, mulutnya terkunci rapat. "Astaghfirullahalazim." Kyai Warsono meraih kepala cucunya, melantunkan ayat kursi dan surah Yasin, namun tubuh Bagus perlahan melemas dan tak merespons. Di sekitarnya, aroma Kamboja begitu tajam, seolah mayat baru saja dikubur di dalam musola. Pak Haris yang melihat kejadian itu ikut membantu. Mereka segera membawa Bagus ke dalam rumah, membaringkannya di kasur yang dulu milik Guntur. Namun Bagus tak kunjung siuman. Napasnya lemah, nadinya lambat. Ia seperti terperangkap dalam dunia lain. Malam itu, Kyai Warsono tidak tidur. Ia duduk di depan kamar cucunya, serban putihnya dililitkan di leher, dan matanya tak lagi teduh seperti dulu. "Jika mereka mengira aku akan diam," bisiknya sambil memandang gelap malam. Mereka belum tahu betapa berbahayanya kesabaran seorang kiai. Angin malam meniup tirai bambu, membawa suara lembut dari arah pemakaman. Suara yang hanya bisa didengar oleh mereka yang telah kehilangan. Bisikan arwah yang belum tenang. Dan Kyai Warsono tahu, waktunya hampir tiba. Rumah panggung milik Kyai Warsono malam itu sunyi. Tak ada suara kecuali detak jam dinding tua dan hembusan angin yang menyusup dari celah-celah bambu. Di ruang dalam, Bagus masih terbaring dengan napas berat. Wajahnya pucat, seperti ditarik dari dalam liang lahat, dan bibirnya membiru. Kyai Warsono duduk di pojok ruangan, menatap cucunya tanpa berkedip. Tak ada air mata di sana. Hanya sorot mata tajam yang lama tersembunyi di balik kacamata tuanya. Ia tahu, tak ada lagi waktu untuk ragu. Musuh yang datang kali ini bukan sekadar dukun lapar tumbal. Ini adalah sisa-sisa kekuatan gelap lama yang pernah ia hadapi di masa mudanya, dan kini kembali dengan dendam yang lebih tua dari ingatan manusia. Dengan langkah mantap, Kyai Warsono berjalan ke ruang belakang yang selama ini selalu ia kunci. Ruang itu tidak besar, hanya seukuran kamar mandi, namun di dalamnya tersimpan rahasia kelam dan cahaya warisan. Ia membuka gembok besi yang mulai berkarat, lalu mendorong pintu kayu jati tua yang menjerit pelan. Di dalamnya, aroma kemenyan lawas dan bunga kering langsung menyergap. Di pojok ruangan, ada sebuah peti jati berukir, ditutupi kain putih yang telah menguning dimakan waktu. Kyai Warsono mengusap tutup peti itu perlahan. Bibirnya bergerak melafazkan istighfar sebelum akhirnya membuka kunci kecil di sisi kanan. Begitu peti itu terbuka, cahaya temaram lampu minyak memantul pada kain putih bersulam benang emas.
serban putih warisan Mbah Syakur, sang leluhur yang dulu membakar padepokan dukun pesugihan di tahun 1928. Di bawah serban terletak kitab Wirid Al-Ghaib, naskah kuno berbahasa Arab Pegon yang hanya dibaca pada keadaan darurat, saat jin kafir menguasai tanah atau saat darah orang tak berdosa ditumpahkan demi kekuasaan. Kiai Warsono menyentuh serban itu dan tubuhnya bergetar. Semua kenangan masa lalu seolah mengalir kembali. Pertempuran gaib di puncak bukit, darah santri-santri muda, suara jeritan bayi-bayi tumbal, dan langit yang dulu pernah merah selama 7 hari 7 malam. Ia menutup peti perlahan, lalu keluar dan menuju kamar mandi untuk berwudu. Setelah itu, ia menyiapkan puasa mutih. Hanya makan nasi putih tanpa garam dan minum air bening 1 teguk sebelum subuh. 3 hari akan ia jalani dalam sunyi, hanya berzikir dan membaca wirid dari kitab yang telah memakan umur banyak kiai di masa lalu. Sementara itu, di Dukuh Kerapyak, keganjilan mulai melanda para dukun. Di rumah Nidarsih, ayam-ayam cemani yang biasa ia sembelih untuk ritual mati mendadak, anjing hitam peliharaannya menggonggong ke arah kosong, lalu muntah darah dan mati setelah mengendus bayangan. Pusaka keris lup 9 miliki Pangat tiba-tiba retak di bagian tengah, seolah tertusuk dari dalam. Mbah Dirman, yang buta sejak lahir namun bisa melihat dengan mata batinnya, kini hanya melihat cahaya putih menyilaukan ketika ia menutup mata. Ada yang telah bangkit, gumam Mbah Dirman di beranda rumahnya, suaranya kering. Warsono. Malam itu, Mbah Dirman tak bisa tidur. Ia memandangi api kecil di tungku dan meletakkan sebongkah akik di atasnya. Dari retakan batu, muncul asap tipis beraroma kematian. Ia memejamkan mata, mencoba menembus alam gaib untuk mencari tahu sumber kekacauan. Namun yang ia lihat hanyalah wujud Kiai Warsono berdiri di ambang pintu rumahnya. Tak bergerak, tak berbicara. Hanya berdiri dengan serban putih terurai dan sorot mata yang menyala seperti bara. Wajahnya tenang, tapi tangan kanannya menggenggam tongkat akar nagasari yang dulu pernah mematahkan leher jin pemakan bayi. Di belakangnya, kabut tipis membawa suara adzan yang menggelegar, namun tak berasal dari masjid manapun. Mbah Dirman terbangun dengan keringat dingin. Ia berjalan perlahan ke pintu depan, membuka grendel dan menyibak tirai. Halaman rumahnya kosong, hanya semilir angin dingin dan aroma kemenyan yang menyengat. Tapi saat ia menunduk, di depan pintu ada segumpal abu putih berbentuk gulungan kain dan sehelai benang emas. Mbah Dirman tahu, itu serban Kiai Warsono. Dari dalam rumah, terdengar suara kendil tanah liat meledak. Ia berbalik dan melihat pusaka-pusakanya. Keris, cambuk kulit ular dan topeng ritual retak dan membara seperti dibakar dari dalam. Dia membuka kembali tirakat pamungkasnya. Bisik Mbah Dirman, suaranya gentar. Serban itu belum pernah keluar sejak tahun 65. Sementara itu, di Dukuh Wetan, Kiai Warsono memulai malam pertamanya dalam tirakat. Ia duduk bersila di ruang tengah. Serban putih kini melilit kepalanya dan kitab Wirid Al-Ghaib terbuka di hadapannya. Di sekelilingnya, 7 lilin dinyalakan dan segenggam garam diletakkan di atas sajadah sebagai pagar ruhani. Suaranya mulai menggema, melafazkan ayat-ayat yang tidak diajarkan di madrasah biasa, hanya diwariskan dari guru ke murid terpilih. Doa itu melenggungkan udara, menggetarkan genting, dan membuat serangga malam terdiam. Burung hantu yang biasanya bertengger di pohon randu menghilang entah kemana. Kiai Warsono tidak membaca dengan marah, tapi dengan keheningan yang mengandung amarah lama. Tirakatnya bukan sekadar doa, tapi seruan kepada para penjaga langit, jin-jin putih dan makhluk gaib yang pernah bersumpah setia kepadanya di masa lalu. Malam itu, langit Dukuh Wetan seperti merunduk, dan di desa para dukun, mereka tahu angin sudah berubah arah. Dan Kiai Warsono tak lagi hanya bertahan, ia mulai melangkah. Malam Jumat turun di atas desa Kerapyak
dengan hawa yang lebih dingin dari biasanya. Langit bergelayut berat tanpa bintang, seolah menyimpan sesuatu yang akan segera diturunkan. Di tengah desa, di sebuah rumah tua beratap ijuk dan dinding anyaman bambu, Mbah Dirman duduk bersila di tengah lingkaran rajah merah. Di sekelilingnya, 7 kendi kecil berisi air kembang dan darah burung gagak berjejer rapi, mengelilingi tubuhnya seperti parit goib. Ia merapal mantra pelan, gemetar. Pagar goib yang ia siapkan bukan pagar biasa. Ia menggunakan tulang tangan mayat perawan yang baru dikubur seminggu lalu, dicampur debu pusaka dari masa penjajahan. Tangannya menggenggam keris Luk 13, keris terakhir yang ia sembunyikan dari zaman dukun-dukun pesugihan masih perang terbuka dengan para ulama. Namun malam itu tidak ada yang terasa cukup. Angin yang masuk dari jendela terasa seperti nafas dari liang kubur, lembab dan busuk. Lilin-lilin merah yang seharusnya menyala tegak malah mendesis pelan, seperti ketakutan. Mbah Dirman menggertakkan giginya, lalu membaca ayat pembalik goib warisan gurunya. Ya Khofi, Ya Kohar, Ya Mani. Suara azan tiba-tiba menggema dari arah langit. Tapi azan itu bukan seperti azan dari masjid biasa. Panjang, bergulung, menggema seperti keluar dari kedalaman bumi. Mbah Dirman terhuyung, jantungnya berdegup tidak teratur. Lantai rumahnya mulai bergetar pelan. Dari dinding bambu rumahnya muncul cahaya putih menyilaukan yang tak bisa ia lihat langsung. Ia menunduk, tubuhnya mulai bergemetar hebat. Bibirnya mencoba mengucap mantra pelindung, tapi lidahnya terasa keluh. Cahaya itu semakin dekat, disertai bau tanah basah bercampur kemenyan. Dan kemudian terdengar langkah kaki satu-satu, berat tapi mantap. Mbah Dirman menoleh. Di hadapannya berdiri Kiai Warsono, namun bukan sebagai manusia biasa. Wajahnya diliputi cahaya samar, matanya seperti 2 bara putih menyala. Di tangannya tergenggam kitab wirid al-ghaib yang terbuka, dan mengambung di udara, ayat-ayat langka di dalamnya menyala seperti api. Kiai Warsono tidak berbicara. Ia hanya mengangkat tangan kanannya dan membaca doa al-maut fi duriyah asyaiton, doa paling rahasia yang hanya boleh dibaca ketika menghadapi makhluk yang menjual darah tak berdosa demi kekuasaan. Suara doa itu bukan sekedar suara, ia berubah menjadi gemuruh, menggulung dinding rumah Mbah Dirman. Lilin meledak satu persatu, kendi pecah tanpa disentuh, dan tubuh Mbah Dirman terdorong ke belakang seperti diseret oleh kekuatan tak terlihat. Ia berteriak, tetapi bukan teriakan manusia lagi, melainkan lolongan jin yang terbakar. Tubuhnya menggeliat, lalu membusuk dalam hitungan detik. Kulitnya melepuh, rambutnya terbakar habis, dan matanya meleleh seperti lilin. Tak ada api yang membakar rumahnya, namun seluruh tubuh Mbah Dirman gosong dan menghitam, seperti arang habis terbakar dalam kobaran amarah Tuhan. Kiai Warsono tidak menoleh ke belakang. Ia hanya menutup kitab, melilitkan serban ke bahunya, dan melangkah keluar dari rumah yang kini mulai dikerubungi angin dingin dan burung-burung malam. Langkahnya senyap, tapi bekasnya membekas dalam. Pagi harinya, desa Krapyak geger. Warga menemukan jasad Mbah Dirman tergeletak di tengah rumahnya yang masih utuh, namun dengan tubuh hangus dan bola mata kosong. Anehnya, tidak ada api, tidak ada jejak pembakaran. Namun tanah tempat Mbah Dirman duduk berubah warna menjadi hitam kelam, dan batu di sekeliling lingkaran rajahnya retak seperti kaca terkena palu. Polisi dipanggil,
termasuk Pak Haris yang kembali ke lokasi dengan wajah muram. Ia berdiri di luar pagar rumah Mbah Dirman, menatap sekeliling, lalu bergumam pelan. Kiai Warsono sudah mulai membalas. Sementara itu, 2 dukun tersisa dari aliansi pesugihan Banyu Murka, Nik Darsih dan Ki Pangat, berkumpul dalam pondok ritual tersembunyi di pinggir hutan. Mereka duduk saling membelakangi dengan tubuh gemetar, menyadari bahwa benteng goib pertama telah roboh. "Aku tidak menyangka dia masih bisa membuka kitab itu," ujar Nik Darsih, suaranya kering. Ki Pangat mencabut keris dari balik ikat pinggangnya. "Kalau kita tidak memperkuat ikatan, kita akan jadi berikutnya." Mereka tahu waktu mereka semakin sempit. Maka diputuskan malam Jumat selanjutnya mereka akan menghidupkan pesugihan tingkat 2. Bukan lagi sekedar tumbal ayam cemani atau darah kambing, tapi darah bayi manusia. Darah suci yang bisa memperpanjang perlindungan ilmu hitam dan memperkuat barikade goib mereka. Malam itu, Nik Darsih sudah mempersiapkan kain mori dan air ketuban dari seorang ibu muda yang ia ancam dengan teluh. Sementara Ki Pangat menyembunyikan pusaka ular emasnya di bawah batu nisan tua sebagai syarat membuka gerbang ritual. Mereka tidak tahu, Kiai Warsono sudah mencium niat mereka dari kejauhan. Sore harinya, Pak Haris datang kembali ke Dukuh Wetan, duduk di teras rumah sang kiai sambil membawa laporan penyelidikan palsu untuk menutupi kasus Mbah Dirman dari media. Tapi ia tahu betul siapa pelakunya. Ia menatap Kiai Warsono lalu bertanya pelan, "Panjenengan benar-benar yakin akan melanjutkan ini sampai akhir?" Kiai Warsono tidak langsung menjawab. Ia menatap langit, lalu berkata dengan suara dalam yang menggema sampai ke jantung, "Ini bukan balas dendam, Haris. Ini takdir yang mereka undang sendiri." Angin sore bertiup pelan, namun membawa bau yang tidak biasa. Bau tanah baru dan bunga Kamboja yang mekar sebelum waktunya. Dan Kiai Warsono tahu, perang ini baru dimulai. Desa Krapyak kembali digunjang ketakutan setelah kematian Mbah Dirman yang tak masuk akal. Api tak menyentuh tubuhnya, namun jasadnya hangus, matanya lenyap, dan tak satu pun jimatnya bekerja. Kini hanya tersisa 2 dukun, Ki Pangat dan Nik Darsih, 2 nama yang dikenal sebagai pemuja pesugihan tingkat tinggi dan kini mulai dicekam bayang-bayang nasib serupa. Namun, Nik Darsih jauh lebih rapuh dibanding Ki Pangat. Usianya sudah melewati separuh abad, tubuhnya dipenuhi raja hitam dan matanya sayu karena semalam tak tidur. Ia telah membaca hampir semua kitabnya, menyembelih ayam cemani hingga tak bersisa dan membakar dupa hitam setiap jam. Tapi semua itu tak lagi membawa ketenangan. Sebaliknya, semakin ia mencoba bertahan, semakin banyak suara yang datang. Suara itu bukan dari dunia ini. Ia mendengarnya saat tengah malam, dari bawah ranjangnya, dari genteng rumah, dari dalam kendi air. Suara itu selalu sama, tangisan kecil yang lirih namun jelas, seperti suara Rini, cucu Kiai Warsono. "Mbok, kenapa kau ambil aku? Mbok Darsih, dingin. Mbok, paku ini sakit." Nik Darsih menutup telinganya, menggigit lidahnya agar tak berteriak. Tapi malam itu suaranya makin dekat. Ia mencoba menyalakan kemenyan, tapi apinya malah menghitam dan meledak kecil. Ia mengambil cermin keramatnya dan membaca mantra, berharap melihat siapa yang mengganggunya. Tapi cermin itu memantulkan sesuatu yang membuat jantungnya melompat ke tenggorokan. Wajah Rini, mata putih, bibir dijahit, di belakangnya Kiai Warsono berdiri dengan tongkat hitam. Nik Darsih melempar cermin itu, terjatuh dan merangkak mundur. Dalam kepanikannya, ia memuntahkan sesuatu, bukan air, bukan darah, tapi sebuah paku panjang berkarat yang keluar dari ujung lidahnya. Ia merintih kesakitan, darah mengalir dari sudut bibirnya. "Aku harus ke kuburan.
minta perlindungan, minta perlindungan. Dengan langkah gontai dan pakaian ritual masih menempel, Nidarsih berjalan malam-malam ke makam orang tuanya, tempat yang dulu ia pakai untuk menyedot kekuatan gaib tanah leluhur. Udara malam itu dingin menggigit dan kabut turun lebih cepat dari biasanya. Ia tiba di makam tua di bawah pohon waru, tubuhnya gemetar dan darah masih mengalir dari mulut. Ia bersimpuh di atas pusara, menggali tanah sedikit dan menanam segenggam kemenyan dan darahnya sendiri. Mama, Bapak, lindungi aku. Aku bukan lawan kiai itu. Dia bukan manusia. Dia... Namun tanah itu tidak memberi perlindungan. Justru saat ia mulai menunduk dan menyebut nama-nama gaib pelindungnya, tanah di bawahnya berdenyut pelan, seperti nafas dari dalam bumi. Lalu mendadak, makam itu terbuka. Tanahnya amblas seperti pasir hisab. Nidarsih berteriak, mencoba berdiri, tapi telapak kakinya sudah tertarik. Ia mencakar batu nisan, memekik memanggil nama ibunya, namun tak satu pun terdengar. Sekejap kemudian, tubuhnya ditelan tanah. Hanya kerudung lusuh dan sehelai kain rajah yang tersisa, tertiup angin malam. Keesokan harinya, warga desa menemukan jejak darah segar dari rumah Nidarsih hingga ke pemakaman. Di dalam rumahnya, ruangan ritual yang ia gunakan dipenuhi botol kecil berisi ari-ari bayi, rajah dari tulang ayam, dan sebongkah batu hitam yang memancarkan hawa panas. Tapi semua itu kini diam, tak ada lagi kekuatan, yang ada hanya ketakutan. Desa Krapyak pun mulai membersihkan rumah Nidarsih. Beberapa pemuda membakar barang-barangnya di alun-alun kecil, dan para orang tua memperbanyak istighfar. Ki Pangat yang tersisa memilih menyendiri, memperkuat pertahanannya, tapi di dalam hatinya ia tahu, waktunya tak lama lagi. Sementara itu, di Dukuh Wetan, tirakat Kyai Warsono memasuki hari ke-7. Wajahnya semakin tirus, matanya dalam dan merah karena tak tidur, namun sorotnya justru semakin hidup. Ia tak lagi berbicara banyak, ia tak lagi memimpin pengajian di langgar. Ia lebih sering terlihat berdiri di halaman rumah saat malam, menghadap arah kiblat, membawa tongkat hitam dari akar kayu nagasari, warisan turun-temurun yang konon hanya muncul saat waktu kiamat kecil tiba. Ia hanya muncul saat senja, lalu menghilang menjelang malam. Beberapa warga sempat melihatnya berjalan sendirian ke hutan atau ke arah kuburan, melantunkan ayat-ayat yang mereka tak kenali. Tapi mereka tak bertanya. Mereka tahu kiai mereka sedang berperang di dunia nyata, tapi di lapis dunia yang tak bisa dijamah siapapun. Hari ke-7 tirakatnya ditandai dengan wafatnya Mas Guntur, anak lelaki satu-satunya yang sebelumnya mengalami sakit dan kerasukan akibat teluh, wafat saat tengah malam. Tapi ia tidak meninggal dalam sengsara. Justru menjelang ajalnya, Guntur duduk sajak mengucap 2 kalimat syahadat dengan senyuman tenang, lalu sujud dan tak bangun lagi. Kyai Warsono menggendong tubuh anaknya dan membaringkannya di ruang depan. Ia tidak menangis, ia hanya mencium kening anaknya lama sekali, lalu membungkus tubuh itu dengan kain kafan dan memandikannya sendiri, seperti yang ia lakukan pada Rini. Pak Haris yang datang pagi harinya hanya bisa berdiri kaku melihat Kyai Warsono yang duduk diam di samping jenazah. Serban putihnya kini bernoda darah. Tapi bukan darah biasa, darah yang datang dari perang batin dan ruh yang tak bisa dijelaskan hukum negara. "Apakah panjenengan tidak akan berhenti, Kyai?" tanya Pak Haris dengan suara serak. Kyai Warsono menatap langit pagi yang gelabu. "Aku tidak mengejar dendam, Haris," katanya lirih. "Aku hanya menjalankan titah agar bumi tak diwarisi oleh orang-orang yang menjual darah bayi." Angin berhembus pelan, dan di langit burung-burung gagak mulai menjauh. Seolah tahu, satu kekuatan gelap telah tumbang, namun yang tersisa bisa lebih mengerikan. Langit malam menjerit dengan kilatan petir yang saling kejar-mengejar. Hujan mengguyur deras, mengguyahkan atap rumah-rumah reot, dan mengguyur jalanan tanah yang berubah jadi lumpur licin. Di balik pekatnya malam itu,
di puncak sebuah bukit kecil yang menghadap langsung ke desa Kerapyak, Kyai Marsono berdiri tegak. Tubuhnya basah kuyup, namun tak gentar sedikit pun. Di tangan kanannya, ia menggenggam tongkat kayu warisan dari Mbah Syakur, leluhur para kiai pembasmi ilmu hitam. Tongkat itu tidak sembarangan. Sejak zaman penjajahan Belanda, hanya 3 orang kiai yang pernah menggunakannya. Dan setiap kali digunakan, akan ada tanah yang bergetar, langit yang pecah, dan jin-jin jahat yang tercerai. Kyai Warsono menundukkan kepala sejenak, melilitkan serban putihnya erat-erat ke leher. Bibirnya bergerak melafalkan zikir langit, zikir paling tua yang diturunkan dari para ulama pengembara untuk mengoyak tabir dimensi gaib dan menggetarkan para makhluk tak kasat mata yang berlindung dalam kegelapan. Di bawah bukit, dalam sebuah goa rahasia yang tersembunyi oleh semak-semak dan batu besar, Ki Panget duduk bersila dalam pusaran asap dupa hitam. Ia sudah tahu waktunya tinggal sedikit. 2 sekutunya telah tewas dengan cara yang tak bisa dijelaskan ilmu santet manapun. Dirman gosong tanpa api, Darsi ditelan kubur hidup-hidup. Malam itu, ia melakukan pemanggilan terakhir. Ia membacakan mantra yang selama ini ia simpan untuk saat genting. Lidahnya bergetar, darah mengalir dari ujung jarinya yang digores pisau keramat. Ia berseru dalam bahasa gaib yang bahkan setan pun gentar mendengarnya. Dan datanglah mereka, pasukan jin hitam dari 7 gunung, jin bersayap, bertanduk, bermata merah menyala, jin-jin yang pernah membuat bayi lahir tanpa nyawa, yang membuat rumah terbakar dari dalam, yang pernah mengusir kiai dari langgar di masa lalu. Ki Panget berdiri dengan tubuh tegap, napasnya memburu. "Aku bukan Dirman, aku bukan Darsih," serunya. "Aku adalah Panget, pewaris darah dukun agung dari jalur Kalacakra. Warsono tidak akan bisa menyentuhku." Namun, di saat ia menyelesaikan mantranya, angin tiba-tiba berhenti. Hujan yang semula menggila mendadak senyap. Langit membeku. Dari atas bukit, Kyai Warsono membuka matanya. Ia melihat ke arah desa Kerapyak, lalu mengetuk tongkatnya ke tanah 1 kali. Dum! Gemuruh terdengar dari bawah bumi, bukan dari langit. Tanah di sekitar Ki Panget berguncang, membuat para jin melolong. Mereka mulai goyah. Ki Panget berteriak memanggil nama-nama pelindungnya. Tapi suara zikir dari atas bukit terdengar jauh lebih kuat dan menusuk. Ketukan kedua. Dum! Petir menyambar pohon besar di samping gua. Jin-jin mulai terangkat ke udara, kehilangan bentuk mereka satu persatu, seolah tubuh mereka dihancurkan oleh gelombang doa yang tak tampak. Ki Panget tersungkur, darah keluar dari telinganya. Ia mencoba berdiri, tapi tubuhnya mulai mengecil, tangannya mengerut, kulitnya mengelupas, dan wajahnya berubah menjadi seperti anak kecil yang ketakutan. Tidak, aku belum selesai. Tapi Kyai Warsono tak berhenti. Ia menatap langit, lalu mengetuk tongkatnya untuk ketiga kalinya. Dum! Ketukan terakhir itu membuat langit memekik, cahaya putih menyambar seperti lidah api dari langit langsung ke tengah goa. Ki Panget berteriak, namun suaranya bukan lagi suara manusia, bukan pula suara jin. Tubuhnya meledak menjadi kabut hitam, menyebar ke segala penjuru sebelum disedot ke dalam tanah. Sisa jasadnya hanya sejumput debu dan segumpal darah beku. Para jin yang tersisa berhamburan ke langit. Mereka melolong dan melarikan diri. Tubuh mereka terbakar oleh zikir langit yang menggema dari mulut Kyai Warsono, yang kini berdiri tegap meski tubuhnya nyaris tak tuat menopang. Tapi ia belum jatuh. Ia belum selesai. Pagi harinya, desa-desa sekitar gempar. Cerita tentang petir yang menyambar tanpa hujan, tentang kilatan cahaya dari bukit, tentang pasukan bayangan yang terangkat ke langit, menjadi bahan pembicaraan dari warung kopi hingga masjid-masjid. Banyak yang berziarah ke bukit kecil tempat Kyai Warsono melakukan wiridnya. Di sana mereka hanya menemukan bekas 3 ketukan di tanah. 3 lubang bundar seukuran mangkuk, namun dalamnya tak bisa diukur. Pak Haris datang pagi itu juga bersama beberapa polisi yang ingin menyelidiki hilangnya Ki Panget. Mereka hanya menemukan goa kosong dan debu hitam.
Tidak ada jenazah, tidak ada benda pusaka, hanya aroma hangus dan rasa dingin yang menusuk bulang. "Panjenengan sungguh menghapusnya dari dunia," kata Pak Haris liris kepada Kiai Warsono yang kini duduk di beranda rumahnya, tongkat disandarkan di dinding, wajahnya tirus dan tubuhnya gemetar karena kelelahan. Tapi mata Kiai Warsono tetap tajam. "Belum," ujarnya pelan. "Yang tiga itu hanya perisai." "Lalu siapa dalangnya, Kiai?" Kiai Warsono menatap ke arah barat, napasnya berat. "Ki Jumarto, dukun pesugihan terakhir dari generasi lama. Ia tak pernah menunjukkan diri, tapi bayangannya terasa di setiap serangan. Bahkan waktu Rini terpejam, aku tahu dialah meletakkan rajah pertama." Pak Haris terdiam. Nama itu sudah lama menghilang. Legenda yang hanya dibisikkan oleh orang-orang tua di malam tirakat. Dukun dari masa penjajahan yang pernah membunuh satu desa demi membuka gerbang rejeki. Dukun yang memotong lidah istrinya sendiri demi tumbal ilmu langgeng. Dukun yang tidak pernah mati. Kiai Warsono menggenggam tongkatnya erat. Kutukan itu belum putus, Haris. Masih ada darah yang belum dibersihkan. Dan aku harus menyelesaikan ini sebelum ajalku sendiri datang. Langit pagi masih kelabu, namun kini udara lebih tenang. Namun, ketenangan itu bukan akhir. Itu adalah hening menjelang badai yang lebih besar. Dan Kiai Warsono tahu langkahnya akan membawanya ke tempat paling gelap yang pernah ia hadapi. Tempat di mana iblis dan manusia tak lagi berbeda. Langit malam merunduk berat di atas lereng Gunung Lemah Abang. Tak ada bintang, tak ada angin, hanya pekat dan senyap yang menindih seisi alam. Di balik tebing terjal dan hutan lebat, tersembunyi gua keramat yang konon tidak pernah disentuh cahaya sejak zaman kerajaan. Di dalamnya, Ki Jumarto bersila di atas batu hitam raksasa, tubuhnya terbungkus jubah dari kulit kerbau mati muda, dan rambutnya menjuntai panjang, menutupi wajah yang tinggal tulang dan gigi menghitam. Di sekelilingnya, api menyala tanpa bahan bakar. Api goib, diciptakan dari darah bayi-bayi tak berdosa yang telah ia tumbalkan sejak tahun 1983. 312 nyawa telah ia korbankan demi menjaga keabadiannya. Dan malam ini, ia tahu akan datang lawan terakhir. Bukan dukun, bukan jin, tapi seorang kiai tua yang membawa cahaya langit di ujung ajalnya. "Datanglah Warsono," gumamnya. Suaranya berat seperti batu digesek baja. "Sudah lama kutunggu malam ini." Dari arah barat, di balik kabut yang menggulung di kaki gunung, Kiai Warsono berjalan seorang diri. Serban putih masih melilit di kepalanya. Kini mulai robek dan basah oleh hujan. Tubuhnya tinggal kerangka hidup. Tulangnya menonjol, wajahnya cekung, dan langkahnya terseret. Tapi matanya masih menyala. Selama 7 malam 7 hari, ia tak tidur. Puasa mutih, wirid tak putus, dan zikir langit terus ia lantunkan. Lidahnya kering, tenggorokannya luka karena terlalu banyak membaca ayat-ayat goib. Tapi malam ini, ia tak memerlukan kekuatan duniawi. Ia hanya membawa satu hal, izin dari langit. Begitu sampai di mulut gua, ia berhenti, membentangkan sajadah, lalu sujud 1 kali, dalam dan lama. Doa dalam hati, air hujan membasahi punggungnya. Setelah bangkit, ia membuka kitab wirid al-ghaib dan melangkah masuk tanpa gentar, menembus panas api dan aroma darah yang menusuk. Di dalam gua, Ki Jumarto sudah menanti, duduk di atas singgasana batu. Di sekelilingnya, bayang-bayang makhluk tak bernama merangkak di dinding, berbisik dalam bahasa yang hanya dimengerti oleh kematian. Di sisi lain, Kiai Warsono menancapkan tongkatnya ke tanah, membuka kitab, dan membaca wirid pertama. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Pertempuran pun pecah. Tak ada pedang, tak ada tangan saling menyentuh, tapi udara di dalam gua berubah seperti perang antar galaksi. Kitab lawan kitab, doa lawan doa, ayat lawan mantra.
Suara Kiai Warsono bergema seperti azan dari 7 langit, sementara Ki Jumarto mengerang, memuntahkan mantra-mantra dalam bahasa Aram kuno, membelah udara jadi serpihan goib yang menghantam dada Kiai Warsono. Jin-jin muncul dari bayangan, ratusan. Mereka melompat ke arah Kiai Warsono, tapi serban putihnya berputar di udara dan berubah menjadi cahaya panas, menyapu mereka menjadi abu. Kiai Warsono menggigit lidahnya, darahnya sendiri ia jadikan alat penulis ayat. Ia tulis dengan jari gemetar di udara, Asma Langit 7. Ki Jumarto terkejut, matanya membelalat. Tidak, itu hanya mitos, itu tak boleh dibaca manusia. Tapi Kiai Warsono tak berhenti. Ia merapal 7 nama Tuhan yang hanya diwariskan dari mulut ke mulut Kiai Agung, ayat yang jika dibaca akan memanggil langit untuk turun ke bumi. Langit pun menjawab. Gua bergetar, batu-batu retak, api memekik. Dari atas mulut gua, petir menyambar masuk seperti anak panah dari Tuhan. Tubuh Ki Jumarto terangkat, matanya melotot, lalu tubuhnya menghantam dinding gua sebelum longsoran tanah menimpa tubuhnya. Jeritannya terakhir seperti lolongan 1000 iblis. Tak bersisa. Gua roboh. Tanah runtuh menelan semua makhluk yang tinggal di dalamnya. Hujan menutup api, kabut hilang, dan malam menjadi sunyi. Beberapa jam kemudian, di masjid kecil Dukuh Wetan, suara azan subuh terdengar pelan. Ustadz Masrur bersiap menjadi imam, namun matanya menangkap sosok tua bersujud di barisan depan. Subhanallah, bisiknya pelan. Kiai Warsono. Ia menghampiri, tapi tubuh itu tak bergerak. Serban putih masih melilit di kepala, namun kini bersimbah darah segar dari dada kirinya. Bibirnya membeku dalam posisi tasbih. Di sebelahnya terletak kitab wirid al-gaib yang terbuka pada halaman terakhir, yang tulisannya sudah mulai pudar. Wajahnya damai, namun tubuhnya sudah tak lagi bernyawa. Di waktu yang sama, di rumahnya, Bagus membuka mata. Anak muda itu perlahan bangkit dari ranjang. Ia menarik nafas panjang, dan untuk pertama kalinya dalam seminggu, tubuhnya terasa ringan. Kutukan itu telah terangkat. Darahnya kembali miliknya sendiri. Tangis pecah di masjid. Pak Haris datang tergesa dari rumah dan hanya bisa terduduk di teras masjid menyaksikan orang-orang mengangkat tubuh sang kiai. Beliau wafat dalam sujud setelah menghapus nama-nama durjana dari bumi. Bisiknya lirih. Serban putih yang bersimbah darah itu kini dilipat dengan hormat, disimpan dalam peti kayu, dan diletakkan di ruang paling dalam masjid. Sebuah prasasti kecil ditulis. Serban ini pernah menampung darah para syuhada yang tak bersenjata. Dan sejak malam itu, tak ada lagi yang berani membaca mantra di desa Krapyak. Tak ada lagi bayi yang meninggal tanpa sebab. Tak ada lagi suara tangis di tengah malam. Karena Kiai Warsono telah menyegel bumi dengan nyawanya sendiri. Dan Bagus, cucu terakhirnya, kini duduk di beranda masjid setiap malam, membaca Al-Quran, menjaga doa yang dulu menyelamatkannya. Ia tahu dunia akan selalu menyimpan gelap, tapi ia juga tahu langit akan selalu punya utusan.